Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Matius, pasal 11, ayat 28 sampai dengan 30, demikian dikatakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini dan ini sudah sangat familiar dalam hidup kita. Ini menjadi penguat bagi kita dalam menghadapi beban berat dalam kehidupan. Oleh karena itu kita mengambil tema, jika bebanmu berat, pikulah bersama dengan Tuhan. Pikul bersama dengan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasa berbeban berat dan tertekan dengan sangat luar biasa, sehingga Anda hampir putus asa dan menyerah? Kita semua pasti mengalaminya. Rutinitas yang menekan membuat kita putus asa kadang-kadang. Terlalu banyak beban dan pekerjaan, tantangan dan kesulitan. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak masalah. Yang namanya setiap yang terlalu pasti menyakitkan. Manfaat yang kita peroleh hanya sedikit. Sementara kesulitan kita hadapi begitu banyak. Hampir tidak pernah selesai. Apapun penyebabnya, hasilnya tetap sama. Tenaga kita semakin terkuras. Tahun-tahun kita semakin berkurang, sukacita kita semakin lenyap, dan harapan-harapan baru perlu dibangun kembali. Ketika seolah-olah badai sedang mengamuk dalam kehidupan kita, kita mungkin merasa sendirian, merasa tidak ada orang yang menolong kita, merasa bahkan kita ditinggalkan. Lalu kita berseru, seperti para murid dalam badai yang tertulis dalam Markus 4 ayat 38 di tengah lautan. Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ini spontanitas rasa takut yang mencekam atas badai kehidupan yang mengancam murid-murid Tuhan Yesus. Padahal di situ ada Tuhan Yesus bersama mereka. Inilah kegoncangan iman ketika badai sedang mengamuk dalam kehidupan kita. Di saat seperti itu apa jawaban Tuhan? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Inilah kata-kata Yesus. Takut karena tidak percaya. Maka kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan berani menghadapi apapun. Pertanyaannya, apakah kita sering takut dan khawatir seperti para murid ketika menghadapi badai kehidupan? Sahabat rohani dikasihi Tuhan, Bertel Thorvaldsen, seorang pematung asal Denmark, mendapat pesanan untuk membuat patung Kristus. Mula-mula ia mengambil tanah liat yang sangat lunak dan membuat modelnya. Kemudian ia meninggalkan studionya, membiarkan tanah liat yang sudah dibentuk itu menjadi kering dan keras. Akan tetapi sepanjang malam, kabut tebal yang bergulung-gulung dari laut menimbulkan kelembapan udara yang pasti akan mengubah bentuk patung yang sudah dibentuknya. Hari berikutnya ketika pematung itu kembali ke studionya, ia mengira karyanya yang masih mentah itu pasti sudah rusak. Dan memang benar bentuknya sudah tidak lagi sama dengan sebelumnya. Kedua tangan Tuhan Yesus yang tadinya terangkat seperti sedang memberkati,
kini menjadi terulur ke depan seolah ingin mengundang setiap orang untuk datang kepadanya. Kepala Kristus yang sebelumnya menengadah ke langit, kini tertunduk ke bawah, sehingga sebagian wajahnya tidak terlihat. Melihat patungnya itu, Thorvaldsen tiba-tiba sadar bahwa demikianlah seharusnya patung Yesus dibentuk. Dia katakan demikian, jika Anda ingin melihat wajah Kristus, Anda harus datang dengan kerendahan hati dan berlutut di hadapannya, bukan menengadah ke atas. Apa Anda datang kepada Yesus yang maha baik dengan tertunduk dan rendah hati, atau sesuka hati kita? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita dengan lembut Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Bayangkan ada dua petani yang sama-sama bekerja di ladang. Petani pertama terus bekerja keras dengan beban berat di punggungnya. Lalu mengeluh kesakitan karena tidak ada yang bisa ia lakukan selain memikul bebannya sendiri. Petani kedua juga memikul beban yang sama. Tapi dia melakukannya dengan kuk yang pasangannya, yaitu Yesus. Beban yang ditanggung bersama Yesus menjadi lebih mudah dan menyenangkan. David Ruper berkata, Yesus mengasihi Anda sekalipun orang lain memalingkan wajahnya dari Anda. Ia ingin mengangkat beban kita dan mengubah kita seperti dirinya. Namun dia juga mengasihi kita sebagaimana adanya dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita adalah anggota keluarganya. Kita tidak akan pernah sendirian. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pesan renungan ini bagi kita. Adakah kita sedang berbeban berat, memikul begitu beratnya pergumulan di pundak kita saat ini? Adakah kita sedang letih lesu oleh banyaknya penderitaan, beban hidup yang berat, persoalan yang belum berakhir, dan pengharapan yang tidak kunjung terpenuhi? Beban penyakit, beban ekonomi, beban penderitaan, beban pekerjaanmu, anak-anakmu, beban lain yang begitu rumit, suamimu, istrimu, temanmu. Saat ini Tuhan mengundang setiap kita untuk berpaling dari beban itu, memikul beban itu dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Dia tahu rasa sakit kita, dia tahu pergumulan kita, dia ada bagi kita. Sebuah ungkapan mengatakan, Allah mengetahui batasan beban kita. Dengan kasih-Nya dia akan membatasi beban kita. Seperti orang Samaria yang baik hati. Ketika dia menemukan kita terluka di pinggir jalan, dia malah membalut luka-luka kita dan merawat kita. Datanglah kepada Tuhan, berlututlah dengan kerendahan hati, bawa semua beban-bebanmu. Rasakan, ia akan memberi kelegaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami saat ini. Indah dan menguatkan firman Tuhan untuk mengundang kami semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang oleh berbagai penderitaan, cobaan, ujian selalu menimpa kami, membuat kami tertatih-tatih, hampir tidak bisa bernafas. Belum lagi beban-beban yang harus kami tanggung setiap hari, seolah-olah tidak ada habis-habisnya. Selesai yang satu, datang lagi yang lain.
Selesai satu yang berat, datang lagi yang lebih berat. Membuat kami terkadang hampir putus asa. Disitulah Tuhan, karena selalu ada di samping kami melihat keterbatasan dan ketidakmampuan kami memikul sendirian. Dengan lembut Tuhan memanggil, marilah kepadaku. Kau panggil kami untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan beban-beban kehidupan kami bersama Tuhan. Dan di situ Tuhan mau mengangkat beban kami. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan akan mengangkat beban hidup kami ketika kami datang untuk mohon supaya Tuhan ikut bersama kami memikul beban kami. Dan saat itu pun Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan itulah yang paling kami rindukan dalam hidup ini. Sampai Maranatha, biarlah Tuhan yang baik selalu memberi kelegaan. Kami tidak takut menghadapi beban-beban. Kami tidak boleh lari dari beban masalah. Asal kami tahu bahwa Tuhan ada akan mengangkat beban kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami harus berani menghadapi segala hal di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan mengangkat beban kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami bersama anak dan cucu kami untuk berbeban berat, supaya kami selalu ada bersama Tuhan dan Tuhan akan membantu kami. Kami tidak akan takut kegagalan, kami tidak akan takut kemiskinan, sakit penyakit dan penderitaan. Tapi kami takut ketika Tuhan meninggalkan kami. Oleh karena itu terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Datanglah senantiasa bersama kami untuk menolong kami. Karena Kau adalah Maha Penolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.